Pada malam salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, suri salat dan umat manusia. Yang terhormat Dr. Basuki, yang terhormat Ustaz Mustafa M. Ali. Pada malam hari ini kajian Rebo yang akan disampaikan bertema tentang agar bersanding dengan Rasulullah di surga. Alhamdulillah, Ustaz Mustafa M. Ali LC Diploma sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit tentang profil beliau. Yang pertama, beliau adalah Direktur Penerbit Maktabah Gaza. Yang kedua, beliau adalah founder Pertanian Organik Eco Farming Nusantara. Yang ketiga, beliau adalah Ketua Yayasan Peradaban Indonesia Maju atau disingkat dengan PRIMA. Yang keempat, beliau adalah lulusan S1 Syariah Lipia Jakarta tahun 2002 dan beliau adalah Diploma Am Fikih Dakwah Mekah tahun 2011. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Ustaz Mustafa M. Ali LC Diploma. Padanya kami persilakan. Bismillah. Jelas suara? Jelas, Ustaz. Bang Dimas bisa dibantu slide-nya ya. Nah, lagi loading ini. Alhamdulillah sudah tampil. Tinggal diklik lagi biar ada tulisannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi kitaqullah wa tu'atih la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa an-nabiyyu ar-rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dr. Basuki selaku pembina BSMI Jakarta Islamic Hospital, Clinical Fauzan, teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun
tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah menyelamatkan kehidupan dari kegelapan jahiliyah menuju ma'rifah cahaya Islam. Alhamdulillah, kita merengkuh hidayah, kita mengetahui hakikat kehidupan, kita tahu akan adanya akhirat, kita beriman kepada hal yang gaib, bahkan kita juga meskipun belum pernah bersanding dengan Rasulullah, kita tetap punya obsesi, punya keinginan agar kelak kita bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Kita dan orang-orang yang kita cintai bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Sungguh saya bergetar ketika menyebut nama Rasulullah SAW. Sungguh setiap umatnya, siapapun yang mencintai beliau, berharap untuk bisa berjumpa dengan beliau, bisa mencium kening beliau, mencium tangan beliau, bisa bersanding dengan beliau, insya Allah ya. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, dan temanya ini karena adalah Maulid ya, Rabiul Awal. Kita baru memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal 2 ya. Maka saya sengaja pilih tema tentang kerinduan kita kepada Rasulullah SAW ya. Agar bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Next ya, Bang Dimas. Betapa Rasulullah SAW mencintai umatnya, membanggakan umatnya, merindukan umatnya, menyayangi kita semuanya. Ya. Dalam mukadimah tadi saya bacakan surat At-Taubah ayat 128. Ya. Bapak Ibu bisa dibuka surat At-Taubah ayat 128. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian. Rasulullah itu dari kalangan manusia, bukan kalangan jin, bukan kalangan malaikat ya, dari kalangan Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah, inilah kedekatan dan kepedulian Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah itu merasa sedih ketika umatnya, kita semuanya itu mendapatkan musibah, cobaan ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu Rasulullah merasakan. Justru Rasulullah yang merasakan beban kita ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Rasulullah itu orang yang paling mengharapkan kebaikan untuk kita semuanya, agar umatnya itu mendapatkan hidayah, agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu terhadap orang-orang yang beriman, kita semuanya umatnya itu raufur rahim. Ini sebenarnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semuanya berusaha untuk meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Allah kita teladani, yaitu, dan ini diperhatikan oleh Rasulullah, rauf, penyayang, rahim, pengasih dan penyayang. Inilah luar biasa ya. Itu diabadikan sampai ya,
diabadikan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 ini. Yang dipikirkan Rasulullah adalah umatnya. Di akhir kehidupan beliau, yang dipikirkan bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tetapi umatnya, kita semuanya. Ummati, agar kita ini mengikuti petunjuk beliau dan bisa selamat, bisa bersanding beliau di surga. Gitu ya. Beliau juga mustaq, rindu berjumpa dengan saudaranya, ikhwannya. Ya. Yaitu kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi mengimani beliau, mempercayai beliau, melaksanakan syariat yang beliau ajarkan. Bahkan ya dalam tahiyat ya kita membaca salam sejahtera, salam kedamaian, keberkahan untuk baginda Rasulullah. Tapi setelah itu juga kita disebut ya, kita dan hamba Allah itu mendapatkan salam penghormatan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya, jadi setiap orang yang sholat itu, ini kan redaksi doa ini kan ajaran Rasulullah. Ya. Rasulullah mengajarkan kita dalam surat itu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah SWT untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna. Ya. Nah inilah kita disandingkan. Allah mengajarkan kita untuk bersolat kepada Nabi dalam sholat, dalam tahiyat itu, dan juga doanya untuk kita semuanya yang sholat, yang membaca. Bahkan wa'ala ibadillahi sholihin. Bukan hanya kita yang berdoa mendapatkan salam kesejahteraan, kedamaian, keberkahan, kita yang membacanya dan orang-orang yang soleh yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Nah inilah menurut saya ini luar biasa ya. Rasulullah mengajarkan doa disandingkan antara ucapan salam sejahtera, rahmat, keberkahan untuk baginda Rasulullah, tapi juga untuk diri kita dan juga untuk orang-orang soleh yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini wujud kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Nah sebenarnya itu next ya, ada video ya. Ini ungkapan sukacita ya. Nanti di searching di internet ya. Itu ada tradisi kebiasaan baik menurut saya ya. Di suatu daerah yang ketika bulan Maulid mereka menyiapkan makanan terbaiknya, dikumpulkan di surau di tempat ibadah, nanti ada pengajian, ya maulidan, baca rawi, biografi Rasulullah, luar biasa, mengungkapkan kesyukuran, mereka berbahagia. Itu menurut saya bagus banget ya. Nanti teman-teman bisa buka di YouTube ya, karena di saya yang satunya itu ada videonya, bisa bergerak. Next ya, itu Kenduri Cinta Nabi. Nanti silakan teman di internet Kenduri Cinta Nabi, itu akan muncul video ya. Nah, next ya Bang Dimas, kalau Rasulullah itu demikian bukan kita, lalu apa yang perlu kita lakukan? Sikap apa yang perlu kita lakukan kepada Rasulullah SAW agar cinta Nabi, rindu Nabi tidak tepuk sebelah tangan. Ya. Bang Dimas, next. Nah ini, tadi halaman sebelumnya adalah pertanyaannya, apa yang kita lakukan, sikap apa yang kita lakukan terhadap baginda Rasulullah. Yang pertama ini ya, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tasdiqu fima akhbar. Ya, membenarkan. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Tiada lain adalah jawabannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, gitu ya. Dalam surat Al-Qalam ya, surat yang ke-53 ayat 3-4 ya. Karena
yang wama yantiqu 'anil hawa. Apa yang terucap dari lisan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya. Ya, bukan dari keinginan pribadi Rasulullah. In huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari lisan mulia Rasulullah adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Karena itu kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Nah, di antara tanda kerasulan adalah an-nubu'at. Itu ada an-nubu'at. An-nubu'at itu adalah prediksi Rasulullah, ya, terkait masa depan. Jadi di masa Rasulullah itu Rasulullah memprediksi banyak hal. Sudah ada yang terbukti, ada yang masih belum terbukti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Al-Quran bukan kreasi Muhammad, tapi itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memang Allah lah yang mengabarkan peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, cerita-cerita umat terdahulu yang Rasulullah tidak sezamannya tentunya ya, bahkan sebelum Masehi, sebelum Milad ya, ribuan tahun sebelum Milad ya. Itu tak mungkinlah kita itu mengetahui kalau nggak ada informasi. Informasinya ya dari wahyu tersebut. Ya. Nah, an-nubu'at, prediksi Rasulullah. Rasulullah memprediksi ketika perang Uhud misalkan, perang Khandaq ya, perang Parit ya. Itu saat Rasulullah menggebuk ya, memukul batu besar yang mengalingi galian parit ya. Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan ditaklukkan. Gitu ya. Nah, kalau Persia sama Romawi jatuh bangunnya sudah ditaklukkan. Ya. Kalau Persia ditaklukkannya di masa-masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Dan seterusnya ekspansi. Romawi, dua Alidaya juga itu ditaklukkan. Ternyata prediksi Rasulullah sudah banyak terbukti, tapi ada yang belum terbukti. Halo? Ya, terdengar, Ustaz. Iya, lanjut ya, Bang Faiz ya. Nah, beberapa prediksi Rasul yang belum terjadi adalah penaklukan Vatikan. Ini belum terjadi. Roma itu belum ditaklukkan. Kalau Istanbul, Konstantinopel itu Al-Fatih lah yang menjadi bukti kemukjizatan Rasulullah SAW. Muhammad Al-Fatih membuktikan kemukjizatan Rasulullah SAW. Bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpinnya adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Yaitu ternyata yang membuktikan kemukjizatan kebenaran prediksi Rasulullah adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, ini Roma kapan ditaklukkan? Allahu a'lam. Nah, para sahabat memiliki sikap yang membenarkan. Walladzi jaa'a bisidqi. Surat Az-Zumar ayat 33 ya. Bapak Ibu bisa dibuka Al-Qur'annya, surat Az-Zumar ayat 33. Itu apa yang dikabarkan Rasulullah, dapat itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita umatnya ya, kita membenarkan apa yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Ya. Ini yang menjadi pondasi. Perintahnya dan juga larangannya itu kita yakini bahwa itu sikap mendustakan apa yang dikabarkan Rasul berarti keluar dari syahadat. Ya. Itu kadar kenapa yang disampaikan oleh itu batal. Asyhadu an la ilaha ya, mohon maaf mental tadi keluar ya. Ya, udah terdengar lagi, Ustaz. Oke, suara saya jelas ya. Jelas, Ustaz. Ini semoga wifi-nya putus ini. Tadi pakai wifi yang bawah ini, kita ada di atas. Oke. Rekan-rekan sekalian, ini penting agar syahadat Muhammadiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tidak batal. Di antaranya adalah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, next itu ada video Inggris berselawat ya, itu viral juga lah ketika Maulid kemarin. Satu sisi Eropa itu ada upaya-upaya untuk melecehkan Rasulullah, mulai dari kartun, ya, mulai dari video, animasi segala macam. Tapi justru umat Islam di sana menunjukkan pembelaan kepada Rasulullah itu luar biasa. Mereka menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW dengan
pawe gitu ya. Itu silakan nanti juga bisa dilihat videonya di internetnya. Nah, yang berikutnya adalah ini bukan yang pertama ya, sorry, ini yang kedua ya berarti ya. Mentaati semua perintahnya. Ta'atuhu fima amara. Ya, kenapa kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam perintah pasti ada kebaikan. Ya. Itu harus kita yakini. Dalam perintah itu pasti ada kebaikan untuk diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Tidak ada perintah yang mencelakakan manusia, meski secara lahir berisiko tinggi. Ya. Tidak ada perintah yang mencelakakan manusia. Jadi misalkan ada perintah ya, contohnya ya, kalimatul haqqi inda sultan jair itu afdalul jihad. Mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim itu seutama-utama perjuangan. Memang ada risiko, gitu ya. Ada risiko. Tetapi itu adalah perintah yang terbaik ya, afdal. Nah, sikap para sahabat pun demikian. Mereka sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Itu tulisan Arabnya berantakan ya. Sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Itu surat Al-Baqarah ayat 285. Mentaati semua perintah Rasulullah SAW. Ini di akhir zaman seperti sekarang ini, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, mentaati semua perintah Rasulullah SAW adalah keniscayaan, nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Agar kita bersanding dengan Rasulullah SAW. Nanti contoh-contoh mentaati Rasulullah yang spesifik berdasarkan ayat ataupun hadis, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang spesifik akan menjadikan kita bersanding dengan Rasulullah di surga. Ya. Mentaati semua perintah Rasulullah SAW. Ya. Siapa beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka itulah membenarkan syahadat Tauhid dan syahadat Muhammadiyah. Next, Bang Dimas, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu, nah ini ada video juga. Memang sengaja saya di Maulid ini saya hadirkan banyak syiar-syiar tentang kecintaan Rasulullah ya, ekspresi elemen masyarakat kita dalam cinta kepada Rasulullah. Itu bisa juga dilihat di internet, TNI sedang berselawat ya. Bagus juga kalau menurut saya ya. Next ya, halaman berikutnya adalah itu yang ketiga ya. Menjauhi semua yang dilarangnya, istinabu manaha anhu wazajar ya. Itu yang ketiga ya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Yang dilarang pasti akan berbahaya bagi manusia ya. Apa yang Rasulullah larang pasti akan membawa madarat. Itu udah otomatis. Ya, baik secara medis, secara sosial, ya, secara moral, secara rohani, itu akan berpengaruh. Ya, larang-larang itu kalau diterjang, perzinahan, prostitusi, pornografi, itu penyakit sosial, tidak bisa dibiarkan. Ya. Karena kalau sudah berzina di mana-mana, maka hak asasi manusia berupa nasab dan kehormatan itu udah terabaikan. Ya. Padahal hak asasi manusia itu adalah diantaranya nasab. Ya. Kalau zina di mana-mana, nasabnya ke siapa? Nggak ketahuan. Gitu ya. Korupsi, ya. Mencuri. Kalau sekarang sih bentuknya macam-macam ya. Mencuri itu kan bentuknya macam-macam ya. Termasuk yang masih viral terus itu kan judi berkedok trading gitu ya. Itu juga kita harus hati-hati. Itu sebenarnya adalah mencuri. Mencuri itu dilarang oleh agama kita karena hak asasi manusia, yaitu kepemilikan hak. Kalau dirampas, nah itu berarti merusak hak asasi manusia. Membunuh,
Nah ini juga hak asasi manusia, hak hidup, gitu ya. Siapa ditegaskan ya, siapa yang membiarkan satu orang berarti dia layaknya menghidupkan semua umat manusia. Tapi kalau dia membunuh satu orang, itu seperti dia membunuh semua umat manusia. Ya. Itu dalam agama kita. Nggak boleh sembarangan membunuh. Apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang berjasa kepada kita, ya, orang yang membantu kita, orang yang sangat kita kenal dekat sekali, dan dibunuhnya sangat keji lagi. Ya, sampai sekarang nggak kelar-kelar kasusnya. Ya. Itu sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan gitu ya. Membunuh nggak boleh, ya. Merampas orang lain, hasad, ingkar, kufur itu juga nggak boleh ya. Itu semua dilarang. Ya. Meski dilarang justru dimaui, tapi permasalahannya sesuatu yang enak-enak itu yang dimaui oleh nafsu kita. Ya. Ghibah, dengki, hasad, itu wa ma atakum rasuluhu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ini sekaligus dalil yang kedua dan yang ketiga ini. Apa-apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasulullah fakhudhuh, kerjakan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasulullah larang, stop, ya, jangan kerjakan. Ayo dalilnya itu klik. Ya, silakan Bapak Ibu dicatat ya, surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Ini dalil sekaligus untuk dua kewajiban kita ya, sikap kita. Yang kedua tadi menjalankan perintahnya, dan yang ketiga ini meninggalkan larangannya. Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah perintahkan, kerjakan. Ya. Kita tahu manfaatnya atau tidak, kerjakan. Kita paham tujuannya atau tidak, tetap kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang, stop, ya, jangan kerjakan. Nah, yang terakhir, ini ada salawat juga. Ini salawat bagus ya, salawat merdu ya. Salam Maulidur Rasul. Nanti kita akan bersalawat bareng-bareng ya. Kalau belum ada videonya. Ini yang terakhir ya. Next, halaman berikutnya itu tidak beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. Ya. Ini yang keempat ya. Berarti Bapak Ibu, sikap kita, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW ya, yaitu tidak beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. La na'budullaha illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika ya, ada 3 orang mendemo rumah Rasulullah. Kira-kira gitulah. Ditemui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu mengatakan, apa yang dikerjakan Muhammad di rumah? Saya ini puasa terus siang hari. Gitu. Yang satu lagi mengatakan, apa yang dilakukan oleh Muhammad di rumah? Saya ini sholat malam terus, pernah tidur. Yang satu lagi, saya ini bujang, enggak menikah. Gitu. Nah, Rasulullah dengar perkataan mereka, Rasulullah keluar rumah dan mengatakan, siapa tadi yang mengatakan demikian dan demikian? Sungguh saya ini adalah orang yang terbaik di antara kalian. Saya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga istirahat tidur. Saya menikah. Nah, hadis berikutnya adalah faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Jadi artinya apa? Peribadatan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kita nggak perlu bikin ajaran baru, aturan baru. Gitu. Yang 3 kelompok manusia itu tadi aja, sebenarnya itu 3-tiganya diperintahkan oleh agama, tapi melampaui batas yang tidak diajarkan oleh Rasulullah.
langsung ditegur, dikoreksi, diluruskan. Nah, karena itu kalau kaidah ibadah itu al-aslu fil ibadati haram. Hukum asli ibadah itu haram. Dilarang. Stop. Ya. Kecuali ada perintah, ada contoh, baru kerjakan. Seperti itu. Nah, dua syarat penting diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas karena Allah SWT, yaitu konsekuensi dari syahadat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu namanya ikhlas. Dan juga mengikuti Rasulullah. Jadi syarat dua peribadatan kita diterima Allah SWT adalah ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu konsekuensi dari atau perwujudan dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Nah, ahsanu amala dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu adalah maksudnya menurut Fundal Ibniyat akhlasuhu aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan syariat, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah dalam rangka untuk menguji kalian mana di antara kalian yang ahsanu amal, paling baik amalnya. Nah, Fundal Ibnu Iyad menafsirkan ahsanu amal itu artinya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan syariatnya. Makanya contohnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, ini pentingnya belajar. Teman-teman belajar ya. Anak-anak yang mau balik ajarin sholat, gitu ya. Ajarin toharoh. Sebelum sholat toharoh ya. Toharoh itu terkait dengan mandi, terkait dengan wudhu, tayamum. Kalau haid tanda balik itu bagaimana mandinya, mandi wajib gitu ya. Kalau laki-laki itu sudah misalkan bermimpi, nah ini orang tua harus ngajarin gitu. Itu sudah dicontohkan ya, oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya. Ya. Ini kalau kita bahas wasiat dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Irsyadus Syari Adabul Alim al Muta'alim, itu ada pesan beliau terhadap orang yang berilmu agar kita itu ada dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu, agar kita melaksanakan sunnah, mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perkataan, perbuatan, pernyataan, kehidupan sehari Rasulullah kita kerjakan. Yang di luar itu jangan. Beliau secara panjang lebar juga membahas tentang bid'ah, hal-hal yang baru dalam agama kita. Next ya. Nah itu ada video juga ayat perintah bersolawat. Ya alladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bapak Ibu, ini masih ada sisa waktu. Next ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Ini saya tadi rangkum amalan yang mengantarkan bersanding dengan Rasulullah SAW. Tadi sikap kita kepada Rasulullah itu 4 tadi ya. Membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, dan tidak beribadah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini ada nas-nas, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi, yang spesifik kalau kita kerjakan, kita akan bersanding dengan Rasulullah di surga. Apa aja? Yang pertama adalah taat kepada Rasulullah SAW. Surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Silakan teman-teman juga baca. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah akan bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat. Orang yang dikasih nikmat itu siapa? Minan nabiyyin. Nah, kita akan bersanding dengan para nabi, dengan Rasulullah. Wasiddiqin, kita juga akan bersahabat nanti bertemu dengan orang-orang yang benar imannya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan sholihin, orang-orang soleh.
wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sahabat terbaik. Ya. Kemarin ya, hari Senin ya, hari Selasa ya, hari Senin ya, Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia Islam itu berduka ya. Nah, di antara doa-doa yang kita lantunkan, para ulama-ulama lantunkan adalah agar beliau mendapatkan rahimallahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasihah jannati ma'al ladzina an'ama 'alaihim. Agar almarhum itu ditempatkan di surga bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu dengan para nabi. Masya Allah, boleh jadi beliau ini sudah bersanding dengan Rasulullah SAW, yang memang selama ini dirindukan oleh beliau. Dan selama ini memang beliau komitmen memperjuangkan agamanya, menghidupkan sunnahnya. Luar biasa ya. Lebih dari 170 buku beliau tulis ya. Luar biasa. Itu yang pertama ya, taat kepada Rasulullah. Tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua, ya, amalan yang menjadikan kita itu cinta Rasulullah, masuk bersanding dengan Rasulullah di surga. Yaitu apa? Mencintai Nabi. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Gitu kan? Rasulullah nggak menjawab, nggak menjelaskan kiamat itu begini-begini, tapi Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kamu perbuat untuk mempersiapkan kedatangan kiamat? Nah uniknya beliau menjawab, la syai'a illa an yuhibbullah Rasulullah. Saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini jawabannya mantap gitu, nggak ragu lagi. Kamu kok tanya kiamat? Memang ente apa yang sudah kamu lakukan? Nah, dia menyiapkan jawaban yang mantap. Tiada lain, saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahabba. Kamu itu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Allahu Akbar. Nah, sahabat Anas berkomentar, sungguh hadis ini menjadikan kita ini paling happy. Gitu ya. Di dunia ini kita orang yang paling happy mendengarkan hadis Rasulullah barusan tadi itu. Yaitu apa? Anda akan bersama orang yang Anda cintai. Ini berlaku keseluruhan. Sampai dunia ini hancur. Anda akan bersama orang yang Anda cintai. Idola Anda siapa? Anda akan dikumpulkan sama idola Anda. Ya, Anda mendukung siapa? Anda akan dikumpulkan sama pendukung Anda. Nah, sahabat Anas bilang, Fa'ana uhibbun Nabi, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Warju anakuna ma'ahum bihubbi iyahum. Saya berharap saya nanti dikumpulkan bersama mereka karena cinta saya kepada mereka, meskipun saya belum bisa beramal seperti mereka. Wah, ini komentarnya Anas, sahabat Anas bin Malik. Jadi apa? Amal yang bisa menjadikan kita bersanding dengan Rasulullah adalah mencintai Rasulullah SAW. Allah Akbar, mencintai Rasulullah. Ya. Kalau bentuk cinta sahabat macam-macam ya. Cinta Abu Bakar pada Rasulullah banyak, mendampingi hijrah, mengorbankan seluruh hartanya untuk Rasulullah. Ya. Luar biasa. Dalam perang Uhud, ada seorang sahabat perempuan, bentuk cintanya kepada Rasulullah, apa? Dia menjadikan dirinya sebagai tameng bagi Rasulullah atas panah-panah ataupun pedang. Itulah sahabat namanya Nusaibah atau Nasibah Al-Maziniyah.
betapa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ekspresi cinta sahabat kepada Nabi itu banyak ya, beda-beda ya. Kalau kita baca luar biasa, karena waktunya singkat ya. Berikutnya adalah memperbanyak selawat, gitu ya. Dalilnya apa? Ada. Memperbanyak sholat ya. Memperbanyak sholat ya sebelum ke sholawat. Memperbanyak sholatnya, sholat terlebih dahulu. Jadi ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini termasuk sahabat yang ahli sufah, yang nggak punya rumah, yang miskin, yang nginepnya itu ya di masjid. Gitu. Di Masjid Nabawi itu ada seberang makam Nabi ya, itu ada bangunan yang agak tinggi, yang ada pagernya itu ya, segi 4. Itu dulu dipakai ahli sufah, nginep di situ. Kalau saya dulu waktu masih kecil ya, itu sering nginep di Langgar ya, di Suro gitu ya. Yes, sepermainan itu ya, banyak gitu. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab ini nginepnya di masjid gitu ya. Dan tugasnya apa? Kerjaan dia itu menyiapkan air wudhu, menyiapkan sendal Rasulullah. Gitu. Itu selalu yang beliau kerjakan. Rasulullah juga respect. Gitu. Wah, sahabatku ini luar biasa ya, pedulinya kepada aku. Sampai akhirnya Rasulullah apa? Salni. Hei sahabatku, hei Rabi'ah, minta padaku. Gitu. Ini kalau sampai keluar dari lisan Rasulullah yang mulia bilang seperti itu, wah itu tanda Rasulullah sangat sayang. Wahai Rabi'ah, minta kepadaku. Nah, Rabi'ah setelah mikir-mikir, apa nih mikirnya? Nah, mintanya adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Dengan mantapnya dia bilang, ya Rasulullah, saya mohon kepada engkau, saya ini mendampingi engkau di surga. Rasulullah juga kaget gitu ya. Sampai Rasulullah ini penasaran, emang nggak ada permintaan yang lain? Sampai 3 kali. Ada pertanyaan lain nggak? Ada permintaan lain nggak selain itu? Nggak ada ya Rasulullah, itu aja yang saya minta. Nah, Rasulullah ngasih resep. Kalau memang demikian, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu ingin bersanding dengan saya di surga, bantu saya dengan cara apa? Dengan cara kamu berbanyak sujud, berbanyak sholat. Masya Allah. Berbanyak sholat. Sholat yang wajib otomatis. Ya, qobliyah ba'diyah, iya. Pastikan qobliyah ba'diyah sehari semalam minimal 12 rakaat. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Ya. Tambah lagi duha segala macam ya. Ya mulai salat mutlak, salat wudhu. Salat, berbanyak salat. Dan nawaitu kan ini semoga jadi amalan andalan kita dan kita nawaitu kan itu semoga menjadi wasilah bersanding dengan Rasulullah. Luar biasa. Memang harus kita nawaitu kan. Saya jadikan sholat saya, rajin sholat saya, tekun sholat saya, agar saya nanti bersanding dengan Rasulullah bersama Rabi'ah juga. Berikutnya adalah memperbanyak sholawat atas Nabi. Jadi, aulan nasi biya yaumal qiyamati aktsaruhum aliyya sholatan. Ini di musim Maulid ini rawi Maulid sering disampaikan ya, sering dilantunkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawat banyak ya, redaksi salawat itu banyak sekali ya. Teman-teman bisa lihat lah di internet
Salatullah salam. Banyak yang dilantunkan nasyid, ya. Berbanyak sholawat. Manusia yang paling berhak bersama kepada hari kiamat adalah paling banyak membaca sholawat kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika nama Muhammad disebut dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Berbanyak selawat atas Nabi. Yang berikutnya adalah merawat anak yatim. Nah, ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha. Siapa-siapa yang ingin bersanding dengan Rasulullah, santuni anak yatim, rawat anak yatim. Ya. Kalau di rumah kita ada anak yatim, luar biasa. Lakukan yang terbaik. Kalau pesantren kita ada anak yatim, luar biasa. Kalau kita sudah bisa menyantuni mereka, bahkan bukan sekedar insidental ya, bukan hanya lebaran anak yatim ya, tanggal 10 Muharram saja, tapi mereka kita rawat, kita pelihara, kita fasilitasi, luar biasa. Dan nawaitukan, ya Allah, saya memiliki 100 anak yatim yang saya biayai, biaya makan, biaya sekolahnya, bahkan biaya kuliahnya, bahkan mungkin nanti biaya nikahnya. Wah, luar biasa. Semoga niat itu, semoga usaha itu menjadikan wasilah nanti saya bersanding dengan Engkau ya Rasulullah. Ini luar biasa. Mendidik anak perempuan. Nah, next ya Bang Dimas, mendidik anak perempuan. Itu secara spesifik disabdakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumil qiyamati ana wa huwa wa dhamma asja'u. Siapa saja yang mengasuh 2 anak perempuan hingga keduanya berusaha balik, ini saya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini. Rasulullah menempelkan 2 jari. 2 jari. Dekat. Jari telunjuk dan jari tengah. Merawat, mengasuh, mendidik 2 anak perempuan. Memang harus 2, 1 nggak boleh. Nah, ini sebenarnya bilangan itu menunjukkan memang banyak ya. Tapi ada yang mengatakan kalau kita punya anak perempuan meskipun 1 kita rawat jadi orang yang muslimah yang solehah bisa mengantarkan kepada surga. 2, 3, apalagi anak perempuan banyak kita didik. Memang mendidik anak perempuan apalagi di akhir zaman ini tidak mudah. Makanya spesial. Orang tua, ayah, ibu kalau bisa mendidik anak perempuannya dengan baik, ya itu jadi wasilah surga itu. Wasilah surga. Selama ini kan kita yang familiar, kan surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau masuk surga, berbakti kepada ibu. Tapi ini hadis ini sahih. Dia Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Ya, 2 anak perempuan, 3 dan selebihnya, atau anak perempuan meskipun 1, ketika kita didik mereka menjadi muslimah luar biasa. Ya. Mereka menjadi wasilah kita bersanding dengan Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah berakhlak mulia. Akhlak mulia. Jangan diremehkan ya, moral ya, akhlak ya, tutur kata, perilaku yang santun, yang orang lihat itu hormat, segan, gitu ya, respect. Tapi kalau udah lihat, nyebelin itu, dia mah hanya kepentingan kelompoknya yang dipikirin, selainnya udah dimusuhin. Ini berlaku individu ataupun institusi. Akhlak mulia. Kalau kita dengar nama institusi disebut, kita bangga, alhamdulillah, berarti akhlak mulia bagus. Kita dengar nama seseorang disebut karena dia akhlak mulia, kita senang, respect. Kita acung 2 jempol, bahkan 4 jempol sama kaki gitu ya. Akhlak mulia itu semuanya dari akhlak mulia.
Bahkan Rasulullah diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gitu ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa. Jadi majelis tempat ngopi kongko yang paling dekat bersama Rasulullah itu adalah ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Hari-hari ini kita membutuhkan akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia. Selesailah kalau kita punya akhlak. Orang yang berakhlak berarti imannya mantap. Itu udah otomatis karena akhlak itu buahnya. Karena akhlak itu adalah outputnya dari keimanan kita, peribadatan kita. Kalau keimanannya the best, rohaninya the best, akhlaknya pasti the best. Tapi kalau akhlaknya bijak, akhlaknya nyebelin, wah pasti berantakan semuanya. Ya. Akhlak mulia, akhlak ini puncaknya ya. Tujuan Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Memperbanyak doa ini. Nah ini yang terakhir ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuldi ya rabbal alamin. Next Bang Dimas. Ini yang terakhir. Banyak doa ini. Itu berantakan ya Arabnya. Nih, ayo kita baca bareng-bareng nih. Jadi yang terakhir ini memperbanyak doa ini, insya Allah kita akan bersanding dengan Rasulullah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Ya. Saya pandu, saya tuntun semuanya membaca doa ini. Allahumma ini as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Teman-teman nanti redaksinya bisa dicari ya di internet. Ini kalau di laptop saya ini redaksinya nggak berantakan. Jadi Rasulullah mengajarkan doa ini. Allahumma, duhai Allah, inni as'aluka, saya memohon kepada Engkau, imanan la yartaddu, iman yang tidak goyah lagi. Wa na'iman la yanfadu, kenikmatan yang tidak binasa, tidak hilang. Wa murafaqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, saya memohon kepada Engkau agar saya mendampingi Nabi Muhammad SAW fi a'la jannatil khuldi, di surga yang paling tinggi, surga khuldi, surga keabadian. Ini doa ya. Ini memang jarang-jarang kita baca ya. Atau udah sering kita baca. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Itu yang kita minta. Ini as'aluka wa na'iman la yanfadu. Ya. Nanti saya akan tulis ya. Nanti saya share ke Bang Dimas, nanti bisa di-share ke teman-teman ya. Ini 3 permintaan, 3 doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam bab ini adalah doa agar kita bersanding dengan Rasulullah di surga. Ini luar biasa. Jadi Rasulullah pun mengajari kita agar kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah bisa bersanding dengan Rasulullah, gitu ya. Luar biasa ya. Rasulullah pengen ya umatnya, kita semuanya bisa berjumpa dengan beliau di surga.
sampai beliau mengajarkan doa ini. Wa murafaqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini udah jam 21:04. Nah, saya lebih senang kalau kita diskusi ini sudah selesai. Ya, semoga bermanfaat ya. Itu tadi. Jadi ada 4 tugas kita kepada Rasulullah SAW ya. Dan ada beberapa amalan spesifik yang kalau kita kerjakan kita bisa bersanding dengan Rasulullah SAW. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Baik, Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya mengenai topik yang sangat baik ini. Berhubung masih ada sedikit waktu, mungkin kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Kami silakan. Ya, silakan. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Saya Ustaz, Assalamualaikum. Monggo. Ya, tausiah malam ini terkait dengan Maulid Nabi, Ustaz ya. Biasanya kalau di Condet itu bisa macet itu. Masya Allah. Kalau yang di Masjid Maulid Al-Hawi itu ya? ya. Di Masjid Al-Hawi. Al-Hawi itu nanti insya Allah. Udah dikasih tahu nanti bakal macet. Nah, tapi kalau yang materi Ustadz ini saya sendiri baru mendengar yang dikumpulkan hadis-hadisnya supaya kita berdoa pada Allah bersanding dengan Rasulullah SAW. Sementara yang di publik itu di masyarakat lebih ke barzanzi Ustadz ya, kurang populer nih masalah pentingnya kita berdoa seperti ini Ustadz. Gimana Ustadz? Iya, ini menarik ya. Kalau Maulid Rasul, baca rawi Maulid ya, berjanji, itu bagus. Saya malah punya keinginan untuk membahas itu, mengupas itu, syair-syairnya luar biasa itu. Itu kalau kita lagi Maulidan baca itu sambil berdiri, saya kadang bisa nangis itu. Kalau kita tahu maknanya, syair itu luar biasa ya, ekspresi cinta, kerinduan umat pada baginda Rasulullah SAW. Ya. Saya seringlah ikut kegiatan-kegiatan seperti itu yang ada baca rawinya. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab itu luar biasa ya. Saya punya keinginan itu membedah syair-syair itu. Itu kalau kita kita jelaskan itu luar biasa, akan menambah kecintaan kita. Nah itu bagus ya dibaca. Nah biasanya kan selain baca rawi Maulid, berjanji gitu ya, telah al-badru segala macam itu, biasanya kan ada ceramah-ceramahnya. Nah disitulah peran para mubalik, para habaib, ya para kiai menjelaskan hikmah dari Maulid itu sendiri. Jadi antaranya hadis-hadis seperti yang tadi kita baca, gitu ya. Nah, itu tugas para mubalik, ya para kiai, para habaib untuk menjadikan umat ini kita semuanya benar dalam mencintai Rasulullah, cara mencintai Rasulullah yang benar. Ya, alhamdulillah kalau kecenderungan saya Maulid demi Maulid ya di lingkungan kita akan semakin baik ya. Tidak sekedar seremonial, ya, tidak sekedar formalitas, ya, setiap tahunan, tetapi penceramah-penceramahnya sudah bagus, ya, muatannya berisi lah, gitu ya, Insya Allah, ya, lebih bagus. Bahkan kalau ceramah-ceramah yang dari dai-dai muda ya, dari UAS, UAH gitu ya, itu
lebih detail lagi ya tentang ekspresi cinta kepada Rasulullah ya. Mungkin ditambah nanti perkataan para sahabat ya, perkataan generasi terbaik, ekspresi cinta kepada Rasulullah. Jadi menurut saya adalah semua saling melengkapi ya. Syair-syair itu penting untuk kita resapi ya, dan kita juga berupaya untuk mencintai Rasulullah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan lewat Al-Quran yang tadi kita bahas ataupun hadis-hadis Nabi. Ya. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Semoga kita semua menjadi followernya Rasulullah SAW. Amin, amin. Biasanya kalau maulid itu makanannya spesial ya. Kebuli nampan ya. Makan bareng. Nggak apa-apa, itu ekspresi syukur gitu ya. Kan selama ini ada yang pro kontra. Wah, maulid itu bid'ah, gitu. Maulid itu begini-begini. Gitu. Ya, nggak akan selesai-selesai kalau kita membahas itu ya. Satu sisi orang maulid itu ekspresi cinta, syukur dengan hadirnya Nabi Muhammad ya. Dengan bagian dari syiar, waman yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang mensyiarkan, yang mengagungkan syiar-syiar Allah ya termasuk kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahkan disandingkan dalam syahadat, gitu kan? Itu ya kita jangan saklek ya dalam menilai terhadap saudara kita. Sekarang sudah selesai lah hal-hal yang kayak begitu, jangan sampai umat Islam itu masih dipermasalahkan terus gitu ya. Kadang banyak juga yang memang sengaja ya, kalau saya sih melihatnya sengaja ya menyalah-nyalahkan umat Islam. Ya, semoga kita sudah semakin dewasa. Saat misalkan Rasulullah dihinakan di Eropa, gitu ya, saat Rasulullah dihinakan nah kita menunjukkan syiar maulid, gitu ya. Misalkan nih kita ngadain maulid, misalkan di Senayan, wih keren nggak? Kita ngadain maulid di Istiqlal, kita ngadain maulid di Monas, gitu ya. Kita ngadain maulid di Jakarta International Stadium, dikemas dengan acara yang bermakna, gitu ya. Apalagi mau ada kalau di Museum Al-Quran ya yang di Ancol ya, sebenarnya nanti bisa dikembangkan, ada Museum Rasulullah. Kalau di depan Masjidil Haram ada Museum Sahabat. Tahun 2019 itu baru diresmikan. Sebelum pandemi, waktu saya umrah itu saya masuk ke Museum Sahabat di depan Masjidil Haram di samping Hotel Tauhid. Kalau di Jakarta kan mau dibangun Museum Al-Quran ya di Ancol itu. Nanti itu bisa dikembangkan satu kawasan Museum Rasulullah. Ya, Museum Rasulullah ada di Madinah di samping Masjid Nabi. Nanti ada Museum Sahabat. Ya, meskipun nggak asli ya duplikasinya lah. Atau kalau Museum Sahabat itu semuanya serba digital. Wah, keren udah digital. Gitu. Iya, oke, mungkin ada yang bertanya lagi. Melebar-lebar ya jawabannya. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu. Bang Faiz, silakan. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin. Yang bertanya dapat door prize. Atau yang bertanya nanti bersanding bersama Rasulullah di surga. Amin. Ayo silakan kalau ada yang bertanya. Atau kalau cukup, ya cukup aja. Saya pikir sudah cukup tadi materinya, Ustaz, dan saya sudah mencatat ada banyak juga hikmah-hikmah yang insya Allah bisa kita jalankan agar kita dapat bersanding dengan Rasulullah kelak di surga nanti. Sebelum kita akhiri, kami mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa. Sebelum ditutup, Ustaz, kami persilakan Ustaz tulis. Ya, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman Islam di dada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan orang-orang yang kita cintai. Membimbing kita semuanya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya, membela kehormatannya. Agar kelak kita dan orang-orang yang kita cintai bersanding dengan Rasulullah SAW di surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk kita semuanya. Orang-orang yang kita cintai, kebaikan untuk para ulama kita, kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin umat Islam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa yuhibbu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu amalan yuqarribuna ila yuhibbuka ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami cinta kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami cinta Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami cinta terhadap amal yang mengantarkan kepada cinta kepada Engkau dan Nabi-Mu, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hun 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwa min al hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ وعليك الحساب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah kita doanya kita kirim.